Oke teman-teman, bersama saya lagi Yaya Buta, salam petani Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya untuk wawasan pertanian yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang asam-asaman ya. Jadi lebih terkenalnya di petani itu asam-asaman. Jadi kemarin banyak yang request atau komen ke saya, Pak tolong bahas asam-asaman. Jadi di berbagai macam wilayah sebenarnya apa ya, banyak namanya gitu, tapi lebih terkenalnya asam-asaman. Tapi ketika saya perhatikan, asam-asaman ini lebih ke virus ya, virus kerdi rumput, tapi dia lebih ke kayak kena penggerek batang teman-teman. Jadi untuk mengatasi asam-asaman ini teman-teman, jadi tanaman pasti akan rusak, apalagi sesudah melakukan pemupukan tanaman akan lebih rusak lagi. Jadi untuk para petani itu menyebutnya asam-asaman ya, memang juga itu terjadi di keasaman tanah yang ada ya teman-teman di lahan tersebut. Nah, untuk antisipasi ketika asam-asaman menyerang atau indikasinya lebih ke penggerek ya sebenarnya. Jadi ketika asam-asaman itu udah ada, ketika hamanya saya lihat penggerek batang ya teman-teman Sunda. Jadi kalau asam-asaman menyerang, jadi usahakan teknik pengairannya dulu teman-teman. Jadi kalau memang terlihat tanaman sudah rusak, teknik pengairannya hentikan dulu. Jadi lahan dikeringkan sampai 8 hari. Nah, sesudah dikeringkan, teman-teman kalau asam-asamannya parah, sesudah pengeringan 1 atau 2 hari teman-teman harus tabur karbofuran ya. Karbofuran banyak jenisnya ya, ada yang 3GR, ada yang 5GR. Kalau yang 3GR per hektar itu bisa digunakan 20 kg teman-teman. Nah, tapi menggunakannya karbofuran itu harus tunggal teman-teman. Karbofurannya tunggal. Jadi karbofuran tunggal, karena kan tunggal itu cuma 20 kilo untuk 1 hektar kan susah. Jadi teman-teman bisa dicampur dengan pupuk organik. Ya, kalau nggak ada pupuk organik boleh dicampur dengan pasir. Kayak kan pasir ya teman-teman. Jadi karbofuran tabur pertama, disertakan besoknya atau sorenya kita aplikasi spray teman-teman. Jadi asaman ini lebih cenderung memang tanahnya kita harus keringkan dulu. Di bawahnya itu terkadang itu sudah ada tungrok teman-teman. Tungrok itu yang mengganggu akar ya. Selain tungrok itu di asam-asaman ketika saya analisis itu ya larinya sundep juga yang berpengaruh. Jadi teman-teman sesudah karbofuran kita tabur, saat udah tabur merata, jadi teman-teman lakukan aplikasi dengan menggunakan dimehipo, asepat, dan abametin ya teman-teman. Dimehiponya 100 ml, asepatnya itu sekitar 1 atau 2 sendok, dan abametinnya itu sekitar 40 ml. Dikarenakan apa? Jadi saya menggunakan abametin itu dia mempunyai akarisida teman-teman. Jadi tungro yang di bawah itu bisa mati dengan abametin tersebut. Nah, saya menggunakan di Mexico. Kenapa di Mexico itu sistemiknya? Jadi sistemiknya dia punya dua ya di Mexico itu, sistemik akropetal sama basipetal yang bisa menembus dari daun ke batang dan akar, dan dari akar batang daun. Jadi dia punya dua sistem, jadi atas bawah ya. Jadi lebih bagus dan fungsional. Asepat itu sama juga ya, sistemik juga. Tapi dia lebih cenderung lebih ke dalam juga untuk dibantu di Mexico. Jadi pemulihan tanaman itu lebih cepat juga. Nah, untuk ketika asam-asaman sudah terjadi, usahakan jangan masukkan pupuk teman-teman. Pupuk cair maupun pupuk tabur. Dikarenakan apa? Ketika dipupuk itu tanaman semakin hancur. Dikarenakan apa? Sudah dia terkena asam-asaman, terkena hama, ketika melakukan pemupukan tanaman lebih muda, akar muda, batang muda, daun muda. Ketika tanaman lebih muda itu diserangnya lebih empuk lagi teman-teman. Jadi hindari dulu pemupukan, ketika memang sudah pulih baru teman-teman lakukan pemupukan. Nah, tadi insek yang sudah saya sebutkan teman-teman, kalau memang asam-asamannya itu parah, jadi teman-teman boleh menggunakan asam-asamannya itu ketika bisa 3 hari ya teman-teman. 3 hari sekali untuk aplikasi asam-asamannya, 3 hari sekali pengaplikasiannya, 3 hari sekali, 3 hari sekali ya teman-teman. Nah, untuk 3 hari sekali aplikasi, jadi semprot dimehipo, abametin, sama asepat 3 hari sekali ya, sebanyak 3 kali saja. Ketika emang ada pemulihan di tanaman tersebut, teman-teman misalkan pulih di tanaman tersebut, tanaman pemulihannya baru teman-teman boleh memasukkan pemupukan atau nutrisi tambahan. Untuk nutrisi pertama teman-teman yang lebih bagus untuk bodinya itu
kasih SiO2 atau silika ya untuk antibodinya lebih bagus. Nah seperti itu. Jadi cenderung asam-asaman yang pertama tekniknya itu keringkan pengairan teman-teman. Kalau airnya sudah kering, masukkan karbopuran, sesudah karbopuran baru aplikasi penyefraian teman-teman. Nah itu bisa dikendalikan. Yang penting tanamannya ada masih inang untuk hidup ya. Jadi bisa diaplikasikan. Kalau lebih parah keringkan dulu baru tabur karbopuran. Nah seperti itu untuk teknik menyembuhkan asam-asaman teman-teman. Nah untuk kedepannya, untuk asam-asaman tersebut silahkan boleh teman-teman sebelum melakukan pengolahan lahan, kalau memang tanah yang asam boleh ditabur dengan kapur pertanian teman-teman, seperti itu ya. Untuk pengendalian asam-asaman mungkin seperti itu. Kurang jelasnya boleh ditanyakan lagi di komen-komen di bawah ini. Dan teman-teman sehat selalu dan salam dari saya Duta, salam petani Indonesia.